Guys, kali ini kita akan membahas tentang kisah gadis sadis, namanya Irma Grese. Ia adalah seorang sipir SS di kamp konsentrasi Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Ia menjadi terkenal karena menyiksa narapidana di kamp konsentrasi dan dijuluki Hyena dari Auschwitz. Setelah perang usai, ia diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dia lakukan. Irma Grese lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1923 di Frechen, Jerman, dari pasangan Alfred dan Berta Grese dari keluarga petani sederhana. Dari luar, keluarga tersebut terlihat damai, namun bukanlah keluarga yang normal. Orang tuanya selalu bertengkar, berdebat, dan mengumpat. Akibatnya, Irma dan saudara-saudaranya terus-menerus hidup dalam ketakutan. Pada tahun 1936, Ibu Irma mengetahui perselingkuhan ayah mereka dengan seorang gadis muda setempat dan bunuh diri dengan meminum asam klorida. Sejak kematian ibunya, menimbulkan trauma bagi mereka, dan ayahnya menikahi gadis selingkuhannya itu beberapa tahun kemudian. Irma dan saudara-saudaranya berusaha menjalani kehidupan normal. Dia pergi ke sekolah lebih awal dari kampung halamannya. Helena, saudara perempuan Irma, mengatakan di persidangan bahwa Irma adalah seorang pengecut di sekolah. Dia selalu menghindari pertengkaran seperti gadis lain seusianya. Di sekolah, ia terus-menerus dibuli oleh teman-teman sekelasnya. Karena prestasi sekolah yang buruk, ia putus sekolah pada usia 14 tahun dan bergabung dengan Bund Deutscher Mädel, organisasi sayap Nazi untuk remaja putri. Meskipun ayahnya sendiri adalah anggota Nazi, dia tidak setuju kalau Irma bergabung dengan organisasi Nazi yang penuh dengan kekerasan. Setelah beberapa bulan, dia berhenti dari organisasi itu dan bekerja serabutan di pertanian, kemudian bekerja di toko, dan akhirnya magang sebagai perawat SS di rumah sakit. Kekagumannya yang besar terhadap si Hitler dan partai Nazi, serta percaya pada propaganda Nazi, membuat Irma semakin dekat dengan mereka, meskipun ayahnya sangat tidak setuju. Pada usia 18 tahun, dia bekerja di kamp konsentrasi wanita, setelah bergabung dengan kamp pelatihan wanita SS di Ravensbrück. Aktivitas anti-Yahudi mencapai puncaknya sekitar bulan Juli tahun 1942. Setelah pelatihannya, kecintaannya pada perjuangan Nazi semakin menggebu-gebu. Dengan kebrutalan yang bercampur dengan sifat ketidakdewasaannya, menjadikannya kandidat ideal untuk jabatan penjaga di Ravensbrück. Pada bulan Maret tahun 1943, ia dipindahkan ke kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau, sebuah kamp yang lebih brutal dan lebih besar, di mana naluri sadis Irma mencapai puncaknya. Pada pertengahan tahun 1944, dia menjadi pemimpin Rapportführerin atau pelapor, yang artinya dia hanya mempunyai satu atasan. Jabatan tersebut adalah jabatan tertinggi kedua untuk sipir perempuan untuk kamp konsentrasi. Dalam tugasnya, ia memiliki wewenang pada pemilihan korban yang akan dibunuh di kamar gas. Ia menjadi sosok yang ditakuti di kalangan tahanan. Penyiksaan dan metodenya untuk menanamkan rasa takut pada tahanan berulang kali didokumentasikan sebagai kejahatan yang murni dan tidak tahu malu. Selama periode ini, ia menjadi terkenal sebagai seorang nymphomaniac dan sadis. Dia memaksa narapidana tertentu untuk bercocok tanam dengannya dan juga bercocok tanam dengan banyak penjaga SS. Seorang tahanan pada saat itu, yang bernama Giselle Perl, mengatakan dalam memoarnya bahwa Irma Grese adalah seorang wanita mengerikan. Ia memukul gadis-gadis karena payudara mereka yang belum berkembang dan menjadi terangsang secara seksual saat melihat mereka. Dia kemudian memaksa gadis-gadis untuk menyaksikan dia memperkosa tahanan lain. Itu membuatnya bahagia, yang terbukti dari ekspresi puas di wajahnya. Dia menjadi penjaga yang paling menakutkan di kamp, memukul para tahanan dengan tangan kosong, melontarkan kata-kata kasar kepada mereka,
memaksa mereka untuk memegang batu berat di atas kepala mereka untuk waktu yang lama. Dan ketika dia marah, dia melepaskan seekor anjing di lapangan tawanan yang menjadi simbol teror. Salah satu tahanan yang bernama Olga Lengyang menulis dalam memoarnya tentang kebenciannya yang mendalam terhadap Irma. Ia menulis bahwa Irma akan memilih di antara narapidana yang lemah dan sakit yang akan meninggal pada hari tertentu. Selama petualangan seksualnya, dia hamil beberapa kali. Ia sangat cemburu dan menghukum para tahanan yang cantik. Dia mengagumi kecantikan fisiknya dan memiliki rencana untuk mengejar karir di perfilman sebagai aktris setelah perang. Setelah perang berakhir, Irma ditangkap oleh pasukan Inggris dan diadili di Belsen pada paruh kedua tahun 1945. Dia diadili berdasarkan undang-undang perlakuan terhadap tahanan dan dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan. Dia disalahkan atas perlakuan yang sangat tidak manusiawi terhadap tahanan dan atas beberapa pembunuhan yang dilakukan saat bekerja sebagai penjaga di kamp konsentrasi. Semua kebrutalannya digambarkan oleh orang-orang yang selamat dari kamp Auschwitz dan Bergen-Belsen. Mereka juga bersaksi bahwa Irma membunuh para tahanan perempuan dengan kejam dengan menembak kepala mereka. Dia akan memakai sepatu boot yang berat untuk menginjak-injak mereka sampai mati. Ada pengawas lain yang setidaknya menunjukkan perilaku kemanusiaan terhadap tahanan. Namun Irma adalah orang paling sadis yang pernah ada dan tidak menunjukkan jejak kemanusiaan. Dia hampir dipersonifikasikan jahat. Sebanyak 16 penjaga tahanan didakwa dengan kejahatan yang sama, dan Irma menjadi salah satu yang paling terkenal. Meski dakwaan terhadap penjaga lainnya cukup serius, Irma adalah salah satu dari 3 penjaga yang dijatuhi hukuman mati. Persidangan berlangsung selama 53 hari, dan didasarkan pada fakta bahwa SS tidak memerintahkan para penjaga untuk menganiaya para tahanan secara brutal. Mereka diperlakukan dengan ketat. Sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh Irma semata-mata untuk kesenangan pribadinya, yang berarti dia adalah penjahat paling sadis dan patut dijatuhi hukuman mati. Irma Gress dihukum digantung bersama 2 penjaga lainnya, yakni Johanna Bormann dan Elisabeth Volkenrath. Ketika putusan akhir diumumkan, hanya Irma yang tidak setuju dengan putusan tersebut. Ia naik banding, namun bandingnya ditolak. Entar bagaimana hari eksekusinya tiba, 13 Desember tahun 1945, dan Algojo mengetahui bahwa kata terakhir yang dia ucapkan di ruang eksekusi adalah schnell, yang berarti cepat dalam bahasa Jerman. Irma Gress menjadi tokoh kunci dalam kekejaman Nazi. Dalam film seperti Pierpoint dan Out of the Ashes, dia digambarkan sebagai seorang wanita yang brutal, kejam, cantik, dan sadis tanpa simpati. Namun, meskipun sifatnya sadis, dia dianggap sebagai wanita yang sangat cantik. Banyak penjaga serta pria SS yang jatuh cinta padanya. Sebagai bidadari, dia berhubungan dengan banyak dari mereka, dan bahkan para tahanan menciptakan istilah beauty beast atau binatang cantik untuk menggambarkan Irma Gress. Kalau kamu suka dengan informasi ini, dukung channel ini untuk mendapat informasi lainnya di episode yang akan datang dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa guys.